warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar Septiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, LPTK Universitas Tadulako. Nomor induk mahasiswa PPG A61123225. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bahasa Inggris dengan materi announcement text. Unit 6, attention please. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Oke, baik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today class? Okay, I'm fine too. Thank you. Yeah. Some areas that we will discuss, but before talking about our materials, Chairperson, let your friends to pray. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. So, seperti biasanya, seperti pertemuan sebelumnya, as our usual, you have to fill the attendance list that I have prepared for you in the Mentimeters. Firstly, you should be scan this barcode. Mungkin yang attendance list akan di-mark dulu untuk mengisi absennya. Oke, baik ya. Jadi ada 15 ya. 15 saya ya 15. Ada 15 siswa yang habis, harusnya ada berapa ya? 20 ya. It should be 20 but 5% is absent. Sekarang semua itu 5 enggak ada ya. 5 kenapa? Sakit. Oke, satu lagi. Baik. Pagi. Tidak ada informasi. Oke. Satu lagi 15 orang. Semoga jadi bisa sampai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. But before we are going to talking our materials, let us see the video and you may guess what materials that we are talking about. Oke, sudah ada bayangan kita mau belajar tentang apa? Sudah ada bayangan? Sudah ya? Oke, baik. Terus ini sudah ada bayangan kita mau belajar tentang apa? Sudah? Oke. Next. Saya punya pertanyaan.
Your school will have class meet. What will you do as a committee of school? Di sekolah kita punya sekolah kita akan mengadakan class meet. Jadi kira-kira apa yang pertama kalian buat dulu? Apa semua? Kalau nggak direncanakan. Oke, kira apa dulu ya? Oke, diserapat apa lagi? Siapa? Apa? Persiapan. Nah, persiapannya apa? Apa semua persiapannya? Coba. Persiapan apa? Oke, pakaian yang digunakan. Apa lagi? Poster. Poster itu untuk apa? Untuk menurut jadwal. Mengatur jadwal. Apa lagi gunanya poster? Membagikan informasi atau pengumuman. Oke, baik. Kalau kita kaitkan dengan video pertama, kira-kira what will we learn today? Apa? Pengumuman. Ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah announcement text, teks pengumuman. Ya. Oke, baik. Yang sebelumnya coba masih ada yang ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang giving dan asking opinion. Coba sekarang sahabat siapa yang bisa kasih opini? Kita menyangkut yang tadi. I think today we will learn about announcement text. Okay, good. I think we will learn about announcement text. Good ya. Jadi saya harap yang lain juga bisa menyesuaikan diri ya. Kalian semuanya di sini kita adalah belajar Indonesia bukan belajar asing. Jadi jangan tahu untuk belajar. Oke, baik. Announcement text. Nah, apa dulu ya? Kita lagi nih. Silakan dibantu lagi untuk pretensnya sebelum kita masuk penjelasan materi. Jadi kerjanya pelan-pelan saja, tapi tetap saya melihat yang cepat sama yang bisa. Teman-teman, oke, silakan. Awal masih pretest, nanti kita ada post test lagi sebentar. Sekarang nilainya bisa naik lagi, ya. Ini jumlah benarnya tadi. Berarti Sawal benar 8, Anggun benar 7, Aro benar 7, Ridho benar 5, Ampo siapa? Saya. Ya. Radin benar 5, Reza 5, Reza 4. Reza 4, Reza 3, Aceh 4, Fahmi 3, Ambonai 3, Reza 2, Samsul tidak bisa masuk dari 1. Oke. Kemudian banyak pasangan dari 1. Oke, baik. Oh ya, sampai saya lupa lagi. Saya akan menjadikan wow, saya. Ini oke, silakan kawan. Kawan, Bagaimana ya Pak? Oke. kita dengarkan. Baik. Kita dengarkan. Baik. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian lalui pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Ya. Dan yang kedua,
adalah membuat teks pengumuman tulisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan konteks yang diberikan. Oke, jadi hanya dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi yang pertama adalah menganalisis struktur teks, kemudian yang kedua adalah membuat pengumuman secara tertulis. Baik. Next, we're going to materials. Explanation of materials. Please pay attention to this PowerPoint. But firstly, silakan keluarkan buku catatannya dulu. Apa saja yang penting untuk kalian? Hi Tom. Hi, what's up? Our school is going to have this competition. What's the picture to give this information to our students? That's easy. We should make an announcement. That's brilliant. Can you help me to make the announcement? Sure, I will be glad to help. Jadi kasusnya sama seperti yang saya tanyakan ke kalian tadi. Kalian akan membuat satu kegiatan di sekolah. Kemudian apa yang pertama kalian buat? Pertama tadi itu preparation, kemudian membuat announcement supaya teman-teman kalian tahu kegiatan kalian itu apa. Oke, baik, lanjut. Sama tentu saja, welcome back to the channel. Kita sering mendengar atau membuat informasi untuk disampaikan. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut dengan announcement text atau teks pengumuman. Nah, jika sahabat ingin membuat teks announcement dengan benar, mari kita belajar. Karena di video kali ini kita akan membahas tentang announcement text. Untuk tata pemahaman materi ini, pertama kita akan mempelajari definition of announcement text. Announcement atau teks pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada orang lain atau hal yang umum mengenai suatu informasi tertentu. Oke, definition of announcement. Announcement atau pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulis yang ditujukan kepada orang lain atau hal lain umum mengenai suatu informasi tertentu. Oke, kita akan cari poinnya. Poinnya aja nggak usah. Oke, udah. Lanjut. Selanjutnya, the social function atau fungsi sosial dari penulis announcement adalah to give information formally to other people about certain events or information. Yakni untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai informasi atau event tertentu. Nah, sekarang kita memahami. Oke, social function. Fungsi dari teks ini apa? Ya, kalau tadi ini pengertian, ini fungsi sosial, social function. Jadi nantinya kalau pemainnya kalian setelah dari sini atau kalian lanjut kuliah dapat belajar bahasa Inggris, ingat social function itu adalah fungsi dari teksnya itu untuk apa? Ya, to give information formally to other people about certain event information, untuk memberikan informasi secara formal kepada orang lain mengenai event tertentu. Itu adalah fungsi dari announcement text. Ya, announcement text. Oke. Lanjut. Silakan dicatat yang poin-poinnya. Poin-poinnya silakan. Ya, fungsi sosial dari announcement text. Sekarang kita lihat yuk jenis teks announcement seperti apa ya. Pada penerapannya, pengumuman atau announcement text digunakan dalam banyak hal, seperti pemberitahuan, himbauan, pengumuman kegiatan, pengumuman pengadilan,
lowongan pekerjaan, sebagai juga pemberitahuan pembatalan acara. Oke, baik. Ini jenis-jenis announcement. Ada beberapa jenis announcement. Ya, yang pertama pemberitahuan. Ini biasanya ada di mana ini? Kalian dapat announcement ini biasanya di mana? Sekolah kan? Sekolah. Apa lagi? Masjid. Bandara. Oke. Masjid. Iya. Oke. Bagus ya. Di mana lagi? Hospital. Hospital. Oke. Kalau himbauan ada di mana biasanya? Bandara. Apa lagi? Sekolah. Sekolah juga ada himbauan ya biasanya. Kemudian kalau event? Event acara. Ya, dia biasa ada di mana? Mall. Go. Oke, biasa didapat di mall ya, ada semua besarnya itu ya. Oke, mana lagi? Ada eventnya BRI dan lain-lain itu. Hotel Caleng. Oke. Kemudian orang hilang. Basarnas. Basarnas. Listrik. Oh, jangan listrik. Oke, masih bisa jangan listrik. Oke, lowongan pekerjaan. Yang listrik, koran ada juga ya. Ada juga announcement yang di koran. Kemudian Kita buka. berita duka, Berita. pembatalan acara, biasa di WhatsApp, ya oke. Di website juga ada, di Facebook. Iya. Nah, di situ bisa kita dapatkan contoh-contoh announcement. Oke. Baik, itu tadi definisi, kemudian social function dan jenis announcement. Selanjutnya apa lagi ya? Dan lain-lain. Sekarang kita sudah memahami apa itu announcement text. Jadi gimana saya tulisnya? Are you ready to make announcement text? Are you ready? Yes, you are. Karena di bagian selanjutnya kita akan mempelajari structure text atau susunan dalam business announcement text. Bagian yang pertama dari announcement adalah title. Title adalah judul dari announcement. Judul harus sesuai dengan isi informasi yang ingin kalian berikan. Misalnya kita ingin membuat announcement tentang perlombaan. Selanjutnya, bagian announcement yang ketiga adalah konten. Konten adalah isi dari pengumuman. Bagian ini berisi apa isi dari announcement, where di mana bisa diterapkan, dan where kapan diadakannya. Sekarang, mari kita susun isi dari pengumuman ini. Our council will join the celebration. All the students of class 90 look together on date and time when the email drop with 90 classrooms. We are going to choose students who will be the representative of our class football team. Nah, ini adalah contoh dari konten sebuah announcement. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk struktur teks dari announcement text ada 4 struktur. Yang pertama ada kita, kemudian yang kedua ada sifat, kemudian yang kedua Konten. konten, yang keempat ada oke. Jadi dengan melihat contoh ini, saya berharap kalian sudah ada sedikit punya bayangan. Oh, ini caranya bikin announcement yang singkat. Sama seperti yang kalian buat kemarin waktu sebelum kegiatan apa itu, ada semacam poster yang kalian buat. Nah, isinya seperti itu. Announcement harus ada judulnya apa, namanya kalian membuat classmate berarti di atasnya classmate. Kemudian untuk siapa itu, untuk siapa ini kegiatan, untuk siswa, untuk dewan guru, untuk kepala sekolah, atau untuk anak SMP. Kemudian kontennya apa, isinya apa, isi kegiatannya apa, ya, berisi tentang waktunya, tentang berapa, gimana kegiatannya. Kemudian sender ini adalah pengirim, biasanya dia ada di bawah di sini. Biasa apa, OSIS. Ya. Oke, dari penjelasan di atas yang gua tadi bisa dipahami tentang announcement text? Bisa dipaham? Ya. Oke, continue to assessment. Ya. Assessment. Silakan dikerjakan assessmentnya secara mandiri.
digunakan? Itu. Kita kan punya apa? Dari sebenarnya apa? Penerima. Bukan kemana itu pengumuman. Namanya dan saya Okay, now we to take this text. Jangan salah lagi. Sekarang sama. Oke, itu boleh. Silakan. Oke, silakan berdiri di stand up please. School competition for our student of Sri we follow our school will have some competition that will be held on 17 August 2021 to celebrate Indonesia Independence Day. The running, swimming, and running competition registration will be held on 10 until August at classes from free registration and full of prize from more information content your office Oke, good ya. Cuman Rio ketika membaca lihat tanda bacanya, koma ataupun kita sudah diperhatikan. Kalau dari segi pronunciation, Rio oke. Dari nilai 10 sampai 100, Rio ada di 80 pronunciation-nya. Cuman intonasi cara bacanya itu belum, masih belum saja. Tapi good. Oke, baik, kita fokus ke asesmennya kita. Ya, kita lihat di sini apa? School competition. Ya, misalnya adalah school competition. Kemudian receiver. SMK Negeri 7. Ya. Boleh kalian tulis dari sini, boleh tulis dari sini saja. Oke? For all student SMK Negeri 7 Palu. Ini receivernya. Ini dia punya kita. Kemudian kontennya apa? That will be That will be kayak ya. Jadi kontennya adalah that will be held on 7 August 2021 to celebrate Independence Day.
Kemudian kedalaman swimming and many other competition. Ya, itu adalah isi dari announcement-nya. Oke. Kemudian sendernya dari mana ini? OSIS chairperson. Oke, boleh tulis OSIS saja, boleh tulis OSIS chairperson. Oke, baik. Sudah paham struktur penulisan announcement? Sudah. Oke, sudah. Ya. Baik. Sekarang, oke ya. Oke, semua berdiri dulu. Kita explain. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Selanjutnya, silakan kalian duduk secara berkelompok untuk menyelesaikan. Silakan kalian berjalan. Ya, silakan dibagi kelompoknya, silakan berkelompok ya. Ya, silakan duduk berkelompok. Bisa, kumpul. Oh iya, pegang saja dulu. Belum selesai. Ya, silakan. Ya, untuk kegiatan kedua, silakan dilihat di situ. Kedua, please make a poster of announcement that you will be held. Ya, silakan buat announcement yang akan kalian buat. Buat sudah. Silakan dibuat sesuai dengan struktur yang sudah kita bahas tadi. Silakan diisi di sini, di sini. Kemudian boleh kalian ambil dekoratifnya di belakang. Oh tidak. Oh, ini makan mie yang keriting. Oh iya, kenapa? Cukup. Boleh ditulis pakai spiral saja dulu. Tidak apa-apa sih. Oke. Dan berdiri itu. Di mana? Hello. Hai. Jadi di sini sudah ada 14 kelompok. Ya, kalau saya lihat dari visual, oke lah, lumayan ya. Di sini sudah ada beberapa pengumuman yang kalian buat sendiri.
Coba saya minta dipresentasikan dulu. Dipresentasikan dari kelompoknya pesawat gitu. Ya, diperhatikan temannya sedang presentasi, kira-kira apa yang kurang dari teksnya temannya itu. Oke, silakan. Science competition. Oke, Get ready for the school science ball. If you're a science enthusiast, apa judulnya ini? science competition. Saya competition. Oke, sedikit koreksi dari saya. Ini di luar dari cara menulisnya kalian ya. Sama tadi koreksi awal adalah cara membaca. Biasakan cara membaca itu harus ada koma titik komanya di mana diletakkan dulu. Ya. Oke, itu dari saya. Kemudian dari teman-teman yang lain ada koreksian. Oke, ada apa ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengoreksi tentang itu tidak ada receiver. Receivernya tidak ada shower. Oke. Karena di situ saya dengar tadi tidak ada gitu. Oke. Let's show our let's show let's skills of will to the body. Jadi judulnya apa ini kelompok dua? Apa judulnya? Math competition. Oke, math competition. Oke. Untuk kelompok dua, untuk kelompok dua ada satu. Sendernya, Ya, apanya soal? sendernya. Sendernya tidak ada ya? Iya, oke. Ada nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada memang ya? Oke. Jadi sama kasusnya dengan kita. Kalau yang kelompok satu tidak ada receivernya, kelompok dua tidak ada sendernya. Jadi dalam membuat announcement atau pengumuman itu harus jelas, ya, harus jelas. All readers, the school's creative reading competition is now open for submission. Yes. If you have a question Oke. Announcement. Oke. Yes. Oke, ada koreksi dari untuk yang kelompok 4. I think sir Yes. that is not receiver. Receivernya juga berada. Oke. Yes. Ya, sebenarnya dari receivernya kalian. Oke, good. Thank you kelompok 2. Oke, thank you. Oke, kemudian juga saya juga tidak menemukan di sini dia punya tempat pendaftaran di mana. Ya, sendernya cuma panjang. ya, sendernya juga ada. Ya, sendernya juga tidak. Maksudnya tidak ada saya temukan ini banget. Ya, kalian sudah mengetahui cara menuliskan announcement dengan baik. Cuman ada beberapa yang masih kurang, harus diteliti lagi. Oke. Begitu juga ketika kalian tergabung dalam OSIS, ketika ada kegiatan, tolong dilengkapi dia punya tempat pendaftarannya, kemudian ini untuk siapa. Tanyakan silakan kembalikan kursinya ke tempat semula. Kita akan diskusi. Ya, kita buat. Oke, baik, silakan. Kita akan ya selanjutnya ya sudah kembali ke tempatnya mengadakan pretest. Sekarang kalian harus melaksanakan post test sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan masuk kembali ke bagi apa Bukan kita yang salah anda. Aku mati. Kalau jawab gue lapar. Dia belum bisa. Maaf ya. Makanya rombot.
Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian ketahui untuk hari ini dalam pelajaran announcement. Nah, oke, silakan. Mampu untuk menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Oke, lagi. Mampu membuat teks pengumuman tulisan dengan bahasa sendiri sesuai konteks yang diberikan. Sudah. Berarti 2 ya? Sudah 2 ya? Oke, bagus. Jadi kalian sudah, terima kasih Sawal. Jadi kalian sudah mampu menganalisis struktur teks. Struktur teks itu yang mana semua? Struktur teks tadi yang ada titelnya, kemudian ada sender, receiver, ada front-end, dan sender. Oke, good. Kemudian juga tadi kalian sudah mampu membuat teks pengumuman, ya. Meskipun ada beberapa yang masih kurang, tapi menurut saya itu sudah lumayan. Ini kalian baru pertama buat, tapi sudah lumayan. Tinggal dipoles lagi, jadi desain. Nantinya kalian akan saya minta untuk membuatnya di bagian elektronik, maksudnya kayak di Canva, kayak biasa buat poster, ya, itu lebih ke elektronik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk melanjutkan kegiatan kita di hari depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.